Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan WG Indah Fajriha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 182151113. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Logika Abstrak ditinjau dari kebiasaan belajar siswa pada materi dimensi 3. Mari kita simak penjelasannya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Salah satunya, dalam pembelajaran matematika, kecerdasan atau kemampuan logika ini disebut dengan kemampuan logika abstrak. Sesuai dengan karakteristik dari matematika itu sendiri, yaitu memiliki objek kajian yang abstrak. Salah satu bidang dalam matematika yang menuntut siswa harus mempunyai kemampuan logika abstrak yaitu geometri. Nah, karena geometri merupakan sebagian dari matematika, yaitu persoalan mengenai ukuran, bentuk, kedudukan, serta sifat ruang, maka dimensi 3 merupakan bagian dari geometri dan merupakan materi yang membutuhkan kemampuan logika abstrak sebagai dasar agar proses pembelajaran dapat menghasilkan hasil yang baik. Dimensi 3 mempelajari mengenai titik, garis, dan bangun datar. Nah, pada materi ini siswa dituntut untuk mempunyai kemampuan tersebut karena merupakan materi yang menuntut siswa mempunyai kemampuan angka, kemampuan kata, dan kemampuan abstrak yang merupakan bagian dari kemampuan logika abstrak. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan antara lain yang pertama, bagaimana kemampuan logika abstrak siswa SMA, yang kedua, bagaimana kebiasaan belajar matematika siswa SMA, dan yang terakhir, apakah ada pengaruh kemampuan logika abstrak terhadap kebiasaan belajar matematika siswa SMA? Nah, mari kita temukan jawabannya. Nah, pengertian logika sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan tentang kaidah berpikir dan jalan pikiran yang masuk akal. Jadi, logika adalah ilmu pengetahuan yang masuk akal berdasarkan pada jalan pikiran. Kemudian, pengertian abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak berarti tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarad, dan niskala. Jadi, kemampuan logika abstrak adalah kemampuan menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata. Dalam arti, siswa melakukan kegiatan berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek permasalahan tersebut. Nah, banyak ahli yang berpendapat apa itu kebiasaan belajar. Salah satunya menurut Jali pada tahun 2008 halaman 128, bahwa kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Sedangkan menurut Shah, pada tahun 2008, kebiasaan belajar adalah proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Jadi, kebiasaan belajar adalah suatu tingkah laku yang dilakukan oleh siswa secara teratur dan berulang-ulang dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, mari kita lanjutkan ke tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian ini. Untuk tujuan penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan matematika. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kebiasaan belajar matematika siswa SMA, yang kedua, untuk mengetahui kemampuan logika abstrak siswa SMA, dan yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kemampuan kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak matematika siswa SMA. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi sekolah. Sebagai bahan acuan bagi sekolah yang dijadikan objek penelitian ini dalam upaya peningkatan mutu dan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Kemudian bagi guru, dapat membuka wawasan yang lebih tinggi dan luas bagi para guru, terutama dalam usaha meningkatkan kebiasaan belajar peserta didik guna meningkatkan kemampuan logika abstrak peserta didik. Lalu yang ketiga, bagi peneliti itu sendiri, yaitu memberikan informasi kepada peneliti tentang ada atau tidaknya pengaruh kemampuan logika abstrak terhadap kebiasaan belajar matematika peserta didik. Nah, selanjutnya mengenai landasan teoritis kajian teori kemampuan logika abstrak. Kemampuan logika abstrak adalah kemampuan menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata. Dalam arti, siswa melakukan kegiatan berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek tersebut.
Nah, untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak akan mudah dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berpikir abstrak yang tinggi, dan kemampuan dapat dicapai oleh anak yang sudah mencapai tahap fungsional formal yang baik. Untuk mengukur kemampuan berpikir logis, dapat menggunakan Test of Logical Thinking atau TOLT yang dapat dimodifikasi namun tetap disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir logis. Nah, indikator berpikir logis yang dimaksudkan antara lain yang pertama, ada mengontrol variabel atau controlling variable. Yang kedua, penalaran proporsional atau proportional reasoning. Yang ketiga, ada penalaran probabilistik atau probabilistic reasoning. Yang keempat, ada penalaran korelasional atau correlational reasoning. Yang kelima, ada penalaran kombinatorik atau combinatorial thinking. Dan ini menurut Tobin and Kepi tahun 1981. Nah, kelima indikator ini digunakan dalam menentukan kemampuan berpikir logis siswa itu sendiri. Kemampuan berpikir abstrak dapat diukur dengan menggunakan tes kemampuan berpikir abstrak yang merupakan subtes atau baterai dari Differential Aptitude Test atau DAT. Tes ini terdiri dari 8 subtes. Yang pertama, ada verbal reasoning atau subtes penalaran verbal, yang merupakan suatu tes bakat yang mengungkapkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep dalam bentuk kata-kata atau verbal. Yang kedua, ada numerical ability. Nah, butir-butir soal tes kemampuan angka dirancang untuk mengungkap pemahaman relasi angka dan mempermudah dalam menangani konsep-konsep menurut angka-angka. Lalu yang ketiga, ada abstract reasoning. Nah, tes pemahaman atau penalaran abstrak yang dimaksudkan sebagai instrumen non-verbal yang mengungkapkan kemampuan penalaran mahasiswa. Yang keempat, ada clerical speed and accuracy. Nah, tes kecepatan dan ketelitian clerical adalah dimaksudkan untuk mengukur kecepatan memberikan jawaban atau tanggapan dalam suatu tugas persepsi yang sederhana. Yang kelima, ada mechanical reasoning. Tes penalaran mekanikal pada dasarnya suatu bentuk baru dari serangkaian uji pemahaman mekanikal atau mechanical comprehension test yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh seorang pengarang. Lalu yang keenam, ada specialization. Nah, tipe soal yang direncanakan bagi tes ini menyajikan suatu kombinasi dari dua bentuk pendekatan. Nah, dengan pengukuran kemampuan. Lalu yang ketujuh, ada spelling. Tipe soal yang digunakan dalam bagian mengeja pada subtes menggunakan bahasa bukanlah tipe soal-soal yang baru. Kata-kata yang dipilih dengan teliti dan diseleksi dari daftar Get Spelling Difficulties dalam 3.876 kata. Lalu yang terakhir ada language usage. Nah, tes pemakaian bahasa terdiri dari dua sub. Yang pertama ada mengeja dan tata bahasa. Oke, tes tersebut merupakan tes-tes yang dipakai atau bagian dari subtes dalam DAT atau Differential Aptitude Test. Untuk lampirannya sendiri yaitu silabus kelas 12 semester gasal matematika SMA dengan materi dimensi 3 yang dimana terdapat 2 KD tentang geometri ruang, yang materi pokoknya yaitu jarak antar titik, jarak titik garis, dan jarak titik ke bidang. Kemudian landasan teoritis mengenai kajian teori kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar merupakan cara-cara yang dilakukan pelajar dalam proses belajar. Kebiasaan belajar ini sangat menentukan prestasi yang akan dicapai. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa. Kegagalan belajar yang dialami siswa karena tidak memiliki kebiasaan belajar yang baik. Bukan tidak mungkin, siswa yang memiliki kemampuan tinggi tidak mencapai prestasi yang sesuai dengan kemampuan, bahkan prestasinya di bawah siswa yang mempunyai kemampuan rata-rata. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan rata-rata dapat mencapai prestasi yang optimal karena menggunakan kebiasaan belajar yang efektif. Oke, kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar pada siswa. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Syamsu Yusuf pada tahun 2006, bahwa kebiasaan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, dan dapat dikembangkan melalui latihan, pemahaman, perasaan, dan keyakinan tentang manfaat belajar. Sedangkan menurut Sulasri pada tahun 2008 mengemukakan bahwa faktor dari luar dan dari dalam individu yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Oke, kita lanjut ke faktor dari luar individu yang sering berpengaruh pada kebiasaan belajar. Yang pertama ada sikap guru. Guru yang kurang memahami dan mengerti kondisi siswa,
guru tidak adil, kurang perhatian, khususnya pada anak-anak yang kurang cerdas atau pada siswa yang memiliki gangguan emosi atau lainnya, guru yang sering marah jika siswa tidak dapat mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, keadaan ekonomi orang tua. Siswa tidak sekolah atau ALPA dapat disebabkan siswa tidak memiliki uang transport untuk sekolah karena lokasi sekolah yang sangat jauh dari rumah, atau siswa tidak dapat mengerjakan tugas karena tidak memiliki buku LKS dan kesulitan belajar di rumah karena tidak memiliki buku paket dan kelengkapan belajarnya. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan perhatian orang tua. Siswa malas pada umumnya berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua bercerai, memiliki ibu atau bapak tiri, sehingga orang tua kurang dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Anak merasa ditelantarkan, disia-siakan, dan merasa bahwa dirinya itu tidak berarti. Maka ketiga sikap ini sangat mempengaruhi dalam kebiasaan belajar siswa yang berpengaruh pada kondisi belajarnya. Kemudian faktor intern atau faktor dari dalam individu yang sering mempengaruhi kebiasaan belajar. Yang pertama ada minat, motivasi, dan cita-cita. Pada umumnya, siswa yang memiliki kebiasaan belajar malas atau sering tidak masuk sekolah karena tidak memiliki cita-cita atau harapan. Yang kedua, pengendalian diri dan emosi. Siswa malas dapat disebabkan karena siswa tersebut tidak dapat menolak ajakan teman, perasaan takut, kecewa, atau tidak suka kepada guru. Emosi yang tidak stabil seperti mudah tersinggung, mudah marah, dan putus asa. Yang ketiga, kelemahan fisik, panca indera, dan kecacatan lainnya. Siswa yang memiliki kekurangan fisik kurang dapat berkembang dengan normal, dimungkinkan memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang kurang baik, sehingga siswa ini harus diperhatikan. Lalu yang keempat, adanya kelemahan mental seperti kecerdasan atau intelijensi dan bakat khusus. Nah, keempat faktor tersebut hendaknya untuk segera ditanggulangi agar kebiasaan belajarnya menjadi lebih baik lagi. Lalu, apa saja sih yang menjadi indikator dan dimensi dalam kebiasaan belajar? Nah, menurut Jali pada tahun 2014, halaman 128, dimensi dan indikator kebiasaan belajar dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada delay avoidance atau DA, dan yang kedua ada work methods atau WM. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Delay avoidance merupakan kebiasaan belajar seseorang yang dilakukan di mana menunjuk pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan yang akan mengganggu konsentrasi belajar. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam indikator kebiasaan belajar DA atau kesigapan dalam belajar meliputi konsentrasi dan penyelesaian tugas. Lalu yang kedua, work method, yaitu kebiasaan perilaku seseorang yang menunjuk kepada penggunaan cara atau prosedur belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Nah, dalam penelitian ini yang termasuk dalam indikator kebiasaan belajar WM atau metode kerja dalam belajar adalah cara mengikuti kegiatan pembelajaran, cara belajar kelompok, cara belajar individu, sarana belajar, waktu belajar, dan bagaimana pembuatan jadwal serta pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan, peneliti menemukan dua literatur. Yang pertama menurut Ruri Rahmani pada tahun 2003. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ruri pada tahun 2003, di mana beliau merupakan mahasiswa UMM dengan skripsinya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Numerik, Kemampuan Logika Abstrak, dan Aktivitas Belajar Matematika terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 11 SMA 1 Jepon, yang menyimpulkan bahwa kemampuan logika abstrak peserta didik kelas 11 SMA 1 Jepon dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan prestasi belajar matematika. Lalu yang kedua menurut Yoyok Haryono pada tahun 2006. Nah, berdasarkan penelitian dari mahasiswa IKIP PGRI ini dengan skripsinya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Berpikir Abstrak dan Penggunaan Modul Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 7 SMPN 20 Semarang, menyimpulkan bahwa kemampuan berpikir abstrak peserta didik kelas 7 SMPN 20 Semarang dapat memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan prestasi belajar matematika. Kemudian untuk kerangka teoritisnya, belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, cakapan, dan keterampilan yang dilalui siswa agar menjadi kebiasaan, menurut Slaneto pada tahun 2013 halaman 82. Sedangkan menurut Peter Harrington dalam Jali pada tahun 2008 halaman 128 mengartikan bahwa kebiasaan adalah cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang yang pada akhirnya menjadi penetap dan bersifat otomatis. Sementara itu menurut Burgard
pada tahun 1973 dalam Syah pada tahun 2013 halaman 121 berpendapat bahwa kebiasaan belajar itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Maksud dari penyusutan kecenderungan respon adalah pembiasaan pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Proses penyusutan atau pengurangan ini muncul suatu pada pola bertingkah laku baru yang relatif, menetap, dan otomatis. Nah, teori lain yang sejalan yaitu mengenai dua di antara tipe kecerdasan yang sangat dihargai dalam pendidikan tradisional. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi secara verbal. Lalu yang kedua ada kecerdasan logika dan matematika. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan menalar dan menghitung. Kemampuan menalar dan menghitung merupakan bagian dari kemampuan logika abstrak menurut Mahmud pada tahun 2010 halaman 278. Fokus penelitian ini pada penelitian kualitatif terdapat upaya pembatasan masalah atau ruang lingkupnya, antara lain analisis kemampuan logika abstrak yang ditinjau dari kebiasaan belajar siswa pada materi dimensi 3, sehingga penulis berfokus pada sumber-sumber penelitian yang membahas permasalahan tersebut. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Dan jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus, yaitu penelitian difokuskan pada satu fenomena yang dipilih dan dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena yang lain. Nah, mungkin itu untuk metode penelitiannya. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data primer, di mana penelitian ini adalah hasil tes tertulis kemampuan logika abstrak siswa, serta hasil angket tertulis kebiasaan belajar siswa. Lalu ada data sekunder, yang meliputi segala bentuk dokumentasi seperti daftar nama peserta didik, lalu juga seperti hasil wawancara guru mata pelajaran matematika dan siswa sebagai subjek penelitiannya. Untuk teknik pengumpulan datanya diambil dalam 3 metode. Yang pertama ada metode dokumentasi yang diambil dengan nilai rapot atau data Y dan juga daftar peserta didik dan keadaan peserta didik kelas 11 SMA Negeri 3 Subang. Lalu yang kedua ada metode tes. Nah, yang diambil merupakan metode tes uraian di mana digunakan untuk mendapatkan data nilai kemampuan logika abstrak atau data X. Lalu yang ketiga ada metode angket. Nah, angket-angket tersebut diisi oleh setiap responden, yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Subang, untuk menentukan kebiasaan belajarnya. Untuk instrumen penelitian itu sendiri digunakan instrumen angket dan instrumen tes. Instrumen angket sendiri itu untuk mengukur kebiasaan belajar dalam skala kebiasaan belajar siswa. Nah, instrumen ini terdiri dari 12 item, di mana skor kebiasaan belajar dihitung dengan menjumlahkan nilai individu dari semua item. Nah, pembobotan skornya dari 5 poin skala Likert. Yang pertama ada sangat tidak setuju, diberi bobot 1, hingga paling setuju yang diberi bobot 5. Lalu yang kedua, instrumen tes, di mana untuk mengetahui kemampuan logika abstrak siswa. Nah, untuk instrumen tes sendiri diberikan sebuah soal-soal tes mengenai dimensi 3, di mana nanti hasilnya merupakan hasil dari statistik yang didapat dari siswa tersebut. Maka sesuai metode di atas, maka instrumen penelitian yang digunakan ada 2, yaitu pedoman angket dan pedoman tes. Angket kebiasaan belajar, di mana ada 5 poin untuk penilaian. Yang pertama ada paling setuju, kemudian setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan yang terakhir ada sangat tidak setuju. Lalu yang terakhir ada kisi-kisi dan butir tes pemahaman logika abstrak SMA, di mana di sini ada beberapa soal, di mana setiap soal memiliki skor yang berbeda-beda, dari tingkat kesulitan soal hingga penyelesaian soal tersebut. Lalu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data menggunakan uji statistik, di mana ada yang pertama ada analisis pendahuluan, di mana ada uji instrumen, dan salah satunya ada analisis validitas, di mana validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Yang suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya jika instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Lalu ada analisis reliabilitas.
digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Lalu ada tingkat kesukaran soal, di mana soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya disebut indeks kesukaran. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengolah data dalam menentukan apakah sampel yang telah diuji berdistribusi normal atau tidak, sebagai analisis awal sebelum dilakukan uji analisis akhir atau analisis regresi, yang biasa kita kenal dengan C-kuadrat. Lalu ada scoring. Nah, data yang diperoleh dari tes tersebut kemudian dimasukkan dalam tabel persiapan yang diberi nilai sesuai dengan jawaban yang betul dan data nilai rapot semester dasar yang diambil dari sekolah. Lalu yang terakhir ada analisis akhir regresi, di mana semua data yang diperoleh selama penelitian diproses sehingga data dapat dianalisis. Dalam analisis ini akan diperoleh data yang bersifat kuantitatif dengan rumus statistik regresi satu prediktor yang terdiri dari 4. Yang pertama ada mencari korelasi antara prediktor dan kriterium melalui teknik korelasi momen tangkar dengan person. Lalu yang kedua mencari persamaan regresi. Yang ketiga ada analisis variasi regresi, rumusan hipotesis. Dan yang terakhir ada analisis lanjut. Kemudian poin terakhir yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 2 minggu, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian, dan dimulai pada hari Senin 26 April 2021 dilakukan di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi mengenai analisis kemampuan logika abstrak ditinjau dari kebiasaan belajar siswa pada materi dimensi 3. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.